yang dulu saya masih ingat itu ketika saya susah BAB. Ya, ketika saya susah BAB, akhirnya karena Anda bisa BAB akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Apa kabar sobatku semuanya? Pada kesempatan kali ini saya sedang ada di gudang ya. Gudang perabotan bekas di rumah ya, yang tidak kepakai, habis bersih-bersih. Saya pada kesempatan kali ini, walaupun kondisi kotor ya di belakang, tapi saya menyempatkan buat konten untuk teman-teman semuanya, agar bisa berbagi, agar bisa memberikan satu pengalaman tambahan buat teman-teman semuanya. Nah, di sini teman-teman ya, saya hanya ingin mengupas sedikit tentang sensasi yang ditimbulkan akibat anxiety psikosomatis, yaitu sensasi dingin. Sensasi dingin yang terjadi pada telapak tangan, telapak kaki, ataupun mungkin sekujur tubuh ya, yang disertai dengan apa itu? Keringat yang mengucur sangat deras ya. Mungkin semalam bisa berganti sampai 10 baju, atau mungkin baju yang kita kenakan selalu basah dan berganti sampai 10 kali ya teman-teman. Nah, pada video kali ini, sebelum saya mulai, jangan lupa teman-teman ya, dibantu subscribe-nya biar konten saya juga berkembang. Saya bersemangat membuat video tentang anxiety psikosomatis dan asam lambung ya. Seperti teman-teman lihat semuanya, pada kesempatan hari ini saya sudah bisa beraktivitas ya, sudah bisa bersih-bersih, sudah bisa melakukan kegiatan ya. Saya harap teman-teman juga bisa melakukan aktivitas dan tidak ada rasa cemas dan rasa takut lagi, apalagi ketika tubuh ya, kelihatan tubuh merasakan dingin, mungkin teman-teman juga merasa panik ya. Nah, dingin pada telapak tangan, pada telapak kaki, atau mungkin sekujur tubuh ini sebenarnya disebabkan karena apa teman-teman ya? Karena dulu saya sempat juga bingung, ketika dingin itu datang badan lemas sekali, lalu terasa tidak kuat untuk melakukan gerakan ya, sampean ya, saking lemesnya ya. Nah, dingin itu disebabkan karena apa? Seperti yang saya alami teman-teman ya, seperti yang saya alami, saya dulu merasakan dingin ya, dingin ketika tubuh dingin, tidak bisa beraktivitas. Saya mencoba untuk mengingat kenapa ya. Setelah saya sembuh, setelah saya sehat seperti ini, saya mencoba untuk mengingat, dan ternyata teman-teman ya, sensasi dingin yang ditimbulkan akibat anxiety ini pada umumnya dingin ini ditimbulkan karena kita panik. Ketika kita panik atau kita emosi, atau mungkin pikiran kita sedang kacau, tiba-tiba telapak kaki ataupun telapak tangan ini seolah-olah ada aliran yang terganggu sehingga kaki kita dingin. Nah, itu merambat bahkan sampai tubuh, akhirnya keluar keringat dingin ya. Sangat tidak enak ketika tubuh kita itu merasa dingin teman ya, merasa dingin lalu pikiran kacau ya, merasakan pokoknya nggak bahagia gitu. Itu akibat yang pertama ya. Terus akibat yang kedua itu dingin itu disebabkan karena lambung kita belum normal. Lambung kita belum normal ya. Gasnya yang ada pada lambung ini meningkat karena asam lambungnya juga meningkat, sehingga oksigen yang seharusnya bersih dari gas itu, karena gas ini masuk ke aliran darah, menyebabkan aliran oksigen kita dalam tubuh ini terganggu, sehingga ya itu tadi, kalau kita kekurangan oksigen ya, kita agak keliengan, agak pusing, agak panik ya, lalu timbul rasa dingin,
di telapak kaki. Kalau udah dingin, maunya di tempat tidur aja ya, merana, mengeluh, kenapa seperti ini. Nah, itu yang saya alami dulu. Terus penyebab dingin yang ketiga ya, ini karena memang gula darah kita turun. Kenapa kok gula darah kita turun? Karena makanan yang kita makan ya, makanan yang kita makan tidak bisa dicerna secara maksimal oleh lambung dan tidak menghasilkan enzim ataupun gula darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita, sehingga dengan turunnya gula darah ya, kita merasa lelah, kita merasa capek, kita merasa lemas ya, keringat dingin mengucur ya. Untung tidak sampai pingsan teman-teman. Kalau pingsan ya memalukan bagi saya begitu ya. Jadi ketika gula darah turun bisa menyebabkan tubuh ini tidak bisa mengadaptasi rasa cemas yang menyebabkan kaki, tangan, tubuh kita dingin. Lalu penyebab dingin yang ketiga, yang dulu saya masih ingat itu ketika saya susah BAB. Ya, ketika saya susah BAB, akhirnya karena tidak bisa BAB, akhirnya kan perut nggak enak teman-temannya. Lalu timbul panik. Setelah timbul panik, akhirnya tubuh ini terasa kedinginan ya, mulai dari telapak kaki, telapak tangan ya, mulai kedinginan. Ternyata setelah saya baca di artikel, ketika kita tidak bisa BAB, berarti ada sisa makanan yang di dalam perut kita ataupun yang sudah masuk di usus kita yang tidak bisa dikeluarkan, ini akan membusuk dan akan mengeluarkan gas, yang gas itu teman-teman yang mendorong perut kita dan mendorong usus kita, sehingga gas yang ada dalam tubuh lambung kita ini meningkat, sehingga rasanya tubuh kita ini ya karena kondisi kita panik, akhirnya ya timbullah rasa dingin yang terjadi di sekujur tubuh kita itu teman-teman ya. Dulu teman-teman, kalau saya mengingat dulu itu ketika saya dingin, saya panik ya, akhirnya badan saya lemah sekali, apalagi kalau udah panik sama emosi ya, tubuh malah semakin lemas. Makanya apa yang harus dilakukan ketika tubuh kita terasa dingin ataupun menggigil teman-teman? Yang satu, kita coba netralkan pikiran kita ya. Kita netralkan pikiran kita ya dengan latihan pernapasan ya, mencoba untuk melakukan pernapasan ya, tarik ya, hembuskan, tarik, hembuskan, tarik, hembuskan ya. Lama-lama panik kita, rasa cemas kita hilang, nanti juga akan berpengaruh pada kenyamanan kita. Kalau kita sudah nyaman, akhirnya dingin berangsur menghilang. Nah, terus yang saya lakukan yang kedua adalah minum air hangat ya. Minum air hangat putih ya, air putih hangat ya. Kalau bisa, kalau saya biasanya habis dari termos itu saya kasih air ke dalam gelas, saya campur dengan air dingin sekali ya. Jangan lupa airnya yang digodok aja teman-teman. Kalau airnya digodok pH-nya kan tinggi. Kalau pH tinggi mengurangi masuk ke lambung kita, akan mengurangi asam lambung kita dan mengurangi gejala gas yang ditimbulkan karena asam lambung kita. Sehingga ketika minum air panas ya, air hangat, nanti kita akan merasakan sendawa, gasnya keluar, atau mungkin semaksimal mungkin bisa kentut ya. Itu akan mengurangi tubuh kita ini panik, stresnya. Itu minum air hangat ya. Terus yang saya lakukan yang ketiga adalah mengompres badan saya teman-teman. Saya ada alat kompres yang saya beli di apotek ya. Saya alat kompres seperti ini, saya masukkan air hangat pada alat ini ya, yang sudah digodok, masukkan sini, lalu untuk mengompres bagian perut kita ya, bagian di ketiak kita, atau mungkin ketika di sini terasa tidak enak kita kompres ya, lalu di belakang punggung ya, atau di tulang ekor, sama telapak tangan sama telapak kaki ya, berpindah-pindah itu. Nanti kita akan merasakan nyaman. Ketika kita sudah nyaman ya, nanti berangsur pelan-pelan nanti dingin yang terjadi pada tubuh kita ini akan berangsur membaik.
buktikan teman-teman kalau tidak percaya. Yang kelima ya, biasanya kalau kita susah BAB bingung teman-teman ya, karena kalau misalkan kita dalam keadaan normal sehat pun ketika kita tidak biasa buang air besar, biasanya kan kaki kita agak kedinginan ya, karena ngampet gitu ya. Tapi kalau sudah keluar kita lega dan otot-otot pada lambung kita juga merasa nyaman, di usus kita juga nyaman. Dulu saya pernah mengalami nggak bisa buang air besar teman-teman ya. Akhirnya saya, karena dulu pernah mengalami ke dokter dikasih obat pencakar ya, selalu saya beli obat pencakar di apotek ya, yang dimasukkan lewat apa itu, maaf, dubur ya, itu dimasukkan, itu agak cepat ya, paling 15 menit itu sudah mulai konstipasi ya, terasa dingin BAB ya. Saya masukkan, lalu ditunggu sekitar 15 menit ya, lalu setelah 15 menit bisa buang air besar, perut saya merasa nyaman ya, panik saya nyaman ya, gas yang ada dalam perut saya juga berkurang, mungkin hilang dengan ditambah air hangat. Akhirnya rasa dingin, sensasi dingin yang ada di tubuh saya itu hilang teman-teman. Ya waktu awal belum bisa melakukan itu ya bingung teman, sampai 3 hari 4 hari kita kedinginan terus, bahkan yang namanya keringat ini mengucur sangat deras teman ya, karena saking paniknya. Saya sendiri juga nggak paham waktu itu. Akhirnya saya mencari ilmu, mendapatkan satu pelajaran dari tubuh saya sendiri juga, sehingga saya ketika terjadi seperti ini, saya harus menangani seperti ini, terjadi seperti ini, menangani seperti ini. Jadi tipsnya itu teman-teman, tips untuk menghilangkan dingin yang terjadi pada tubuh kita ya. Alhamdulillah pada saat ini saya bisa tertawa, bisa tersenyum bahagia ya. Saya harapkan juga teman-teman juga demikian ya, bisa tertawa, bisa bahagia, bisa beraktivitas ya, tidak terlalu panjang lebar. Saya hanya membahas pada rasa, sensasi rasa dingin ya. Nanti untuk sensasi yang lainnya nanti di video berikutnya, karena pada saat ini saya sedang sibuk ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bisa membantu teman-teman semuanya ya. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman ya, klik tombol loncengnya biar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari saya. Salam sehat, salam kebahagiaan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semuanya.